Ya, Assalamualaikum dan salam bola untuk semua. Jadi untuk video kali ini saya mau buat sedikit review lah tentang perlawanan antara Italia dan Spanyol dalam semifinal Euro 2020. Italia layak ke peringkat akhir dengan skor 4-2 semasa babak penalti lah. Jadi daripada line up, Spain bermain 4-3-3 seperti biasa. Kiper Simon, 4 orang di depan kiper ada Alba, Laporte, Garcia dan Azpilicueta, dan tindakan Enrique pada match kali ini adalah menggantikan Pau Torres dengan Garcia lah, untuk digandingkan dengan Laporte. Di tengah 3 orang ada Pedri, Busquets dan Koke. Di depan 3 orang striker ada Ferran Torres, Dani Olmo dan Oyarzabal. Dalam video preview saya menginginkan yang Thiago Alcantara itu mainkan sebagai midfielder bersama Busquets dengan Pedri, tetapi Koke menjadi pilihan Enrique, tapi tidak ada masalah. Performance semalam pun Koke so-so lah, boleh main. Dan line up Itali turun juga dengan 4-3-3. Di belakang kiper ada Donnarumma, 4 orang. Defender ada Lorenzo, Bonucci, Chiellini dan Emerson. Jadi segala persoalan saya tentang siapakah yang akan menggantikan Spinazzola itu terjawab semalam lah, dimana Mancini meletakkan Emerson sebagai left back. Di tengah ada 3 orang midfielder, ada Barella, Jorginho dengan Verratti. 3 orang di depan ada Chiesa, Immobile dan Insigne. Dan perlawanan berlangsung macam video preview lah yang saya katakan, yang kalau Spain ini dapat bermain dengan short passes yang komplit dan tidak berlaku sebarang mistake dan mereka mampu untuk menguasai bola. Dalam video preview saya mengatakan bahawa Spain ini akan dapat mengimbangi lah permainan daripada Italia, dan perkara itu berlaku kalau kita tengok kepada statistik semalam. Ball possession Spain ada 71%, Italia cuma ada 29%. Jadi perkara ini membawa pengaruh lah terhadap perlawanan semalam, sebab kalau Spain tidak mampu untuk mengawal permainan itu, sudah pasti mereka akan tembus jaringan yang begitu banyak. Tetapi mereka mampu untuk mengawal, sehingga mengawal permainan dari menit pertama sehingga menit ke 130 sampai habis extra time. Dan ya, ramai yang mengatakan bahwa Italia ini akan menang dengan skor tidak sampai ke babak penalti. Tapi bagi saya perlawanan ini, dalam video preview saya telah mengatakan bahawa chances untuk kedua-dua pasukan ini lulus ke final adalah 50-50, dan perkara tersebut berlakulah semalam, dimana kalau ditanya kepada saya adakah match semalam itu Italia lebih baik, bagi saya tidak. Kalau ditanya adakah Spanyol lebih baik, saya juga cakap tidak, sebab kedua-dua pasukan ada kelebihan masing-masing, di mana Spanyol itu kan, ini bagi pendapat saya lah, perfection kepada football itu ada pada Spanyol. Tapi kalau Italia, mereka ada efisien terhadap permainan. Jadi kedua-dua ada kekuatan masing-masing, dan
Itu yang saya katakan bahwa 50-50, sukar untuk diramal, sukar untuk ditentukan siapa yang boleh terus ke final. Cuma yang semalam penalti itu bagi saya, sampai ke babak penalti itu bagi saya dua-dua pasukan ini pun telah layak sebenarnya ke final dengan kualiti permainan yang ditunjukkan. Tetapi ialah penalti kan, penalti siapa-siapa yang masuk pun dia macam ada keberuntungan sedikit lah untuk Itali. So Itali lah yang akan maju, dan luck itu tidak ada pada Spanyol. Bukan sebab Spanyol ini tidak bagus, diorang tidak lulus, sebab tiada luck itu saja. Sebab penalti itu kan menentukan, luck sudahlah menentukan keberuntungan mana tim yang akan pergi, mana tim yang tak akan pergi kan. So itu sedikit lah tentang perlawanan semalam. Dan dari segi pemain, saya begitu impress dengan Dani Olmo lah. Banyak melakukan perkara-perkara yang luar expectation kita. Saya pun tidak menjangkakan bahawa Dani Olmo itu boleh bermain sebaik semalam itu. Cumanya kalau saya jadi Enrique, start dari menit pertama lagi saya sudah menginginkan, macam dalam video preview sebelum, saya menginginkan Morata dibagi masa kepercayaan yang lebih. Tetapi kan semalam ialah yang menjadi pilihan kepada Enrique di depan itu adalah Oyarzabal. Oyarzabal ini tidak begitu baik lah, performance dia tidak begitu menyerlah bagi pendapat saya. Banyak chances yang dia miss semalam, ada yang dia cuba untuk melakukan placing bola tapi bola tu pergi langit, pergi jumpa ayah pinggan. Lepas tu dia ada chance untuk heading, tetapi tak tahulah dia heading apa, heading angin saja. Angin lah yang gol semalam, bukan bola. Ferran Torres memang bagi saya seorang pemain yang namanya kini telah mula untuk meningkat naik. Pedri semalam harus diberikan kredit juga, pemain muda yang rasanya kalau tidak silap belum usianya belum sampai 18 tahun. Dan tindakan Enrique untuk menukarkan Eric Garcia dengan Pau Torres bagi saya adalah tindakan yang yang bijak lah. Sebab kalau Pau Torres dimainkan dari awal, saya rasa Ciro Immobile itu sudah menjaring. Dan dari Itali, saya nampak Emerson bolehlah untuk menggantikan peranan Spinazzola itu. Tapi untuk mencapai tahap Spinazzola itu belum sampai lagi. Dia boleh tutup, tapi untuk sama level dengan Spinazzola itu belum bagi saya belum sampai lagi lah. Dan pengaruh kehilangan Spinazzola itu bagi saya membawa impak yang sangat besar lah. Kalau kita tengok semalam, Insigne ini tidak dapat bergerak lah. Sebab yalah, kalau ada Spinazzola mestinya Insigne ini lebih membahayakan, sebab dia bermain dari sebelah kiri, serangan daripada sebelah kiri kan. Dan gol satu dijaringkan oleh Chiesa semalam. Bagi saya miscommunication juga antara dua defender Spanyol ini, Laporte dan Eric Garcia kah masih situ atau sudah Pau Torres, tak silap, tak pasti juga. Tapi yalah, silap communication juga. Dan dalam video preview saya mengatakan kalau striker seperti Chiesa, Immobile dan Insigne ini dapat memanfaatkan dua orang center back ini yang bagi saya lucu-lucu juga lah. Dan betul-betul terjadi yang Chiesa dapat
manfaat daripada kelemahan dua center back Spanyol ini, dan 1 gol terjaring. Dan jaringan penyamaan dilakukan oleh Morata kan. Itulah saya katakan yang saya menginginkan Morata itu dibagi masa, dibagi peluang yang lebih oleh Enrique. Tetapi semalam kalau anda silap minit 68-70 begitu baru dimasukkan. Jadi serangan itu dari babak pertama, berapa jumlah total serangan yang dilakukan itu kan tidak melibatkan Alvaro Morata. Kalau ada Alvaro Morata menggantikan Oyarzabal itu kan mungkin lain ceritanya. Tetapi Oyarzabal ini diberi kepercayaan daripada Morata. Jerat Morino lagi semalam, ya Allah, jerat Morino, minta ampun aku dia punya. Ampun lah, nggak boleh jerat Morino ini. Rasanya bagus main dengan inilah klub-klub Cina kah, klub apakah Arab kah, apakah. Janganlah main di Serie A kah, di PL kah. Memang nggak boleh bawa tuh orang. Minta ampun aku, jerat Morino tuh dari lawan Swiss lagi hari itu kan. Tapi apa-apapun tanyalah pada Itali, dan Italia akan menunggu antara England dan Denmark pada subuh nanti. Siapa yang menang di antara dua tu yang akan berjumpa Italia di final nantilah. So saya malas bahas antara Denmark dan England itu, sebab bagi saya perlawanan itu tidak menarik lah. Tidak terlalu banyak perkara yang perlu dibincangkan. Saya pun pelik kenapa Denmark itu boleh sampai ke semifinal kan. Jadi faham lah. Jadi itu saja untuk saat ini. Terima kasih dan jumpa di next video lah.